Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya lagi di channel pembelajaran di Roni Hans Channel. Kali ini kita akan belajar di kelas 6 tema 2 persatuan dalam perbedaan, tema 1 rukun dalam perbedaan di pembelajaran 3. Semoga kita selalu sehat ya. Alhamdulillah, sudah siap anak-anak? Oke, kita akan melanjutkan ke pembelajaran 3. Di pembelajaran 2 kemarin kita telah membahas tentang bagaimana cara bertoleransi. Maka kita lanjutkan ke pembelajaran 3. Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Kemarin sudah kita bahas lebih banyak lagi. Nah, pagi ini Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka perlu ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Coba ini ada informasi tentang hal tersebut. Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Pohon apa ini anak-anak? Ya, betul. Ini adalah pohon bambu. Pohon bambu mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batangnya. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Ini adalah alat perlindungan pada pohon bambu. Selanjutnya adalah tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Tumbuhan apa ini? Kangkung. Satu adalah hidrofit, tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Hidrofit yaitu tumbuhan air. Ya, yang kedua adalah higrofit. Contohnya ini adalah apa? Tumbuhan pakis. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab, tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Ya, yang ketiga yaitu xerofit. Xerofit tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya juga sangat panjang. Jadi dibagi 3 ya. Yang pertama adalah hidrofit, tumbuhan air, higrofit yaitu daerah lembab, dan xerofit adalah tumbuhan yang ada di daerah kering, yaitu ada kaktus dan lain sebagainya. Itu adalah xerofit. Ya, sudah ingat anak-anak ya? Ada 3 ya. Ada hidrofit, yang kedua ada higrofit, dan yang ketiga adalah xerofit. Ya, kamu harus tahu perbedaan ketiga habitatnya tumbuhan berdasarkan jenisnya. Habitatnya ada di mana. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh-contohnya yang akan saya berikan. Tanaman teratai. Adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tadi sudah saya katakan, yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Ini tanaman teratai termasuk hidrofit. Hidro itu artinya air. Yang kedua contohnya adalah tanaman bakau. Adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Saya tambah ya, tadi kita belajar 3. Kalau adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi namanya halofit. Contohnya apa? Tanaman bakau yang ada di sekitar pantai biasanya. Nah,
Berikutnya adalah apa ini? Betul, lumut. Tanaman lumut adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tadi dikatakan lembab adalah higrofit. Terus ada lagi tanaman kantung semar. Adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Ya, nitrogennya sangat sedikit. Maka dia adaptasinya dengan cara apa? Ya, kalau ini dengan memakan makanan yaitu serangga. Tanaman kantung semar adanya hanya di daerah-daerah hutan yang sangat lebat. Selanjutnya adalah adaptasi tumbuhan dan perkembangbiakannya. Tanaman Raffles ya arnoldii mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, biasanya lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan, salah satunya adalah tanaman kaktus. Adaptasi tumbuhan di lingkungan kering yaitu disebut dengan xerofit. Sebenarnya kaktus memiliki daun, tetapi dia beradaptasi dengan lingkungan yang sangat panas sehingga daun-daun tersebut berubah menjadi duri-duri. Itu adalah kaktus. Sangat tebal untuk menyimpan air. Oke. Ini adalah yang selanjutnya adalah cara tumbuhan melindungi diri. Tahu Bu, apa ini? Ya, bunga ini adalah bunga mawar. Bagaimana cara melindungi diri? Betul, memiliki duri pada tanaman mawar. Ya, ini bunga mawar memiliki duri-duri sehingga orang mengambilnya pun harus berhati-hati karena memiliki perlindungan diri yang sangat baik, yaitu menggunakan duri. Selanjutnya adalah apa ini? Ya, jagung. Jagung memiliki rambut halus pada tanaman jagung ini. Rambut-rambut ini adalah penyesuaian diri. Selanjutnya, kamu lihat, ya ini nanas. Memiliki duri yang tajam pada tanaman nanas. Ini adalah bagaimana mereka beradaptasi dan melindungi diri. Ini pohon karet menghasilkan getah pada tanaman karet. Ini adalah salah satunya dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Apa ini? Ya, tumbuhan ini namanya tanaman kecubung. Kecubung itu sangat menghasilkan racun. Jadi jangan sekali-kali kamu mencobanya karena akan berpengaruh sangat buruk bagi manusia kalau dikonsumsi. Karena apa? Ya, menghasilkan racun. Untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan diri dan melindungi diri. Bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Ya, kita diskusikan lagi. Sekarang saatnya kamu menggali informasi lebih banyak lagi dari berbagai sumber tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri. Kamu bisa bertanya kepada orang dewasa atau orang tua kamu, membaca buku, koran, majalah, atau mungkin narasumber lain yaitu googling atau mencari di Google. Itu ada banyak sekali di internet, bisa dicari sebagai salah satu sumbernya. Pilihlah salah satu jenis tumbuhan untuk kamu amati terkait habitat dan cara melindungi diri. Pergunakan informasi yang kamu peroleh untuk menambah pengetahuan. Nanti setelah kamu tahu dan kamu pilih, tulis hasil temuanmu pada diagram Freyer. Ya, ini diagram Freyer-nya. Cara tumbuhan menyesuaikan diri apa saja? Bagaimana caranya? Cara tumbuhan melindungi diri. Tumbuhan apa saja? Lalu bawahnya ditulis bagaimana caranya. Oke, saya berikan contoh salah satunya. Mawar. Ini cara tumbuhan melindungi diri, yaitu salah satunya mawar memiliki duri pada batangnya. Kantung semar memiliki kantung serangga. Bunga bangkai memiliki bau yang sangat busuk untuk menarik serangga. Pohon jati biasanya dia meranggas saat kemarau. Ranggas itu daun-daunnya akan berjatuhan karena sistem pertahanan dalam airnya itu penguapannya akan lebih sedikit. Putri malu, daun biasanya menutup langsung ya, mengatup jika terkena rangsangan. Kamu pegang biasanya langsung menutup. Nangka memiliki getah yang banyak dan lengket. Selanjutnya adalah cara tumbuhan
ini ada yang melindungi dirinya ya. Tadi ini bagaimana cara beradaptasi, kalau ini melindungi diri. Bambu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam dan menyebabkan gatal. Eceng gondok, tangkai daunnya berongga dan lancip. Lidah buaya, teratai, memiliki batang berongga dan daun yang lebar. Lidah buaya memiliki daun tebal, sempit, berbentuk duri dan sisik. Pakis, menggulung daunnya untuk adaptasi dengan lingkungan lembab. Kangkung, batang berongga, daun berada di atas, dan sebagainya. Ini adalah satu contoh. Saya carikan beberapa informasi, mungkin sumber-sumbernya bisa melalui buku, bisa melalui bertanya pada orang tua, dan lain sebagainya. Ya anak-anak, itu adalah bagaimana cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri. Ya, kita tahu bahwasanya sekarang Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia telah dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno pada waktu itu, dan kita telah bahas di pembelajaran 1 kemarin. Ya, kita lanjutkan informasi itu. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Ini fotonya Bapak Soekarno dan ini fotonya Bapak, yaitu Ahmad Hatta atau Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Ahmad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi yang telah mencetuskan koperasi. Beliau adalah Bung Hatta. Ini ada Bapak Soekarno dan Pak Ahmad Hatta. Selanjutnya adalah Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo Joyo Adi Surjo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah satu tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Selanjutnya adalah Laksamana Tadasi Maida adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Ini adalah salah satu tokoh Laksamana Tadasi Maida yang digunakan rumahnya untuk menyusun teks proklamasi. Berikutnya adalah Soekarni. Soekarni itu, Bapak Soekarni adalah lahir di
Mekar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwirjo. Soekarni adalah salah satu seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta, yaitu atas nama bangsa Indonesia. Pejuang selanjutnya adalah Fatmawati. Ibu Fatmawati yang bernama Siti Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera. Beliau adalah yang menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegasan Timur nomor 56 Jakarta. Ini beliau adalah Ibu Fatmawati yang menjahit apa? Ya, yang menjahit bendera Indonesia. Terakhir adalah teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melih. Ini beliau. Di teks proklamasi setelah dirumuskan diketik oleh beliau, namanya Bapak Sayuti Melih. Sayuti Melih adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melih mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Ya, ini adalah para pejuang Indonesia yang sangat luar biasa. Nah, dari situ kita buatkan peta pikiran agar lebih tahu dan memahami tentang isi bacaan. Ya, contohnya apa? Apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas? Mengapa proklamasi sangat penting bangsa Indonesia? Pasti begitu enggak kemerdekaan Indonesia ya. Siapa tokoh yang terlibat dalam penyusunan teks proklamasi? Tadi sudah saya sebutkan, ada banyak sekali, termasuk orang Jepang namanya Tadashi Maeda. Bagaimana proses penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, sudah paham dari bacaan tadi ya. Kapan teks proklamasi Indonesia disusun dan di mana teks proklamasi disusun? Dari pertanyaan-pertanyaan maka kami bisa membuat peta pikiran dan dijadikan sebuah rangkuman atau kesimpulan yang baik. Menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Suatu teks memiliki informasi penting. Informasi tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau biasa kita kenal dengan 5W1H: what, when, where, why, who, dan how, bagaimana. Dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi tersebut. Itu adalah bagaimana cara kita membuat peta pikiran. Ya anak-anak, itu yang bisa saya sharing untuk hari ini. Apabila masih ada kesulitan, bisa dikonsultasikan dengan guru kamu, orang tua kamu, dan orang-orang sekitar yang memahami tentang materi ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Selalu ikuti protokol kesehatan apabila keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya.